Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali dengan saya Jeffrey Echandra di dalam YouTube channel saya, Jeffrey Echandra Channel. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur ada banyak orang yang menyatakan bagaimana mereka boleh dikuatkan, mereka boleh dipulihkan lewat konten-konten yang ada di dalam YouTube channel saya ini, yaitu Indah Bersamamu maupun dalam ibadah online. Itu sebabnya sekali lagi jangan lupa untuk di-sharekan kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga boleh dikuatkan di tengah-tengah masa pandemi. Di dalam konten-konten saya ini ada banyak sekali berbicara tentang kekhawatiran, masalah, tekanan dan sebagainya, mengucap syukur dan segala sesuatunya. Nah, biarlah di dalam kondisi seperti sekarang ini pandemi, itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Kenapa di dalam konten saya berbicara banyak sekali tentang kekhawatiran, tentang masalah, tekanan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena saya yakin bahwa hari-hari ini tidak ada satu orang pun yang hidup tanpa ketakutan dan kekhawatiran oleh karena keadaan yang semakin tidak baik ini. Tetapi saya mau katakan bahwa di balik segala masalah yang terjadi dalam hidup kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, pasti ada tujuannya, pasti ada purpose-nya, ada maksudnya, Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan masih izinkan kita ada di muka bumi hari ini, itu karena Tuhan punya rencana bagi hidup kita. Kalau Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita, Tuhan pasti ada rencana, sebab lewat masalah itu kita boleh belajar banyak. Ya, dari pengalaman, kejadian dan sebagainya kita boleh belajar dan belajar sehingga kita boleh semakin kuat dalam hidup ini menghadapi kondisi apapun. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di balik segala masalah yang tengah terjadi dalam hidup kita hari ini, percayalah, yang pertama, kita tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan untuk bergumul sendiri. Yang kedua, itu tidak akan pernah melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Yang ketiga, pasti ada maksud dan rencana Tuhan di balik semua yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita hari ini. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang seringkali tidak mencapai tiga hal ini. Kenapa? Karena ketika masalah datang belum apa-apa mereka sudah marah sama Tuhan, mereka sudah tinggalkan Tuhan, mereka sudah tidak mau lagi beribadah, mereka tidak mau lagi baca firman Tuhan dan sebagainya. Sehingga tiga hal ini tidak memberikan kepada dia dampak apapun. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi di dalam konten pada kali ini saya mau membahas mengenai di balik masalah yang ada, yang terjadi dan sedang kita hadapi hari ini. Nah, sebelumnya saya mau mengajak kita sama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa yang sangat peduli dengan hidup kami, terima kasih karena Kau tidak pernah menjanjikan ketika kami mengikut Engkau Tuhan, maka jalan hidup kami menjadi mudah. Jalan hidup kami akan menjadi lurus tanpa halangan dan rintangan. Engkau tidak pernah menjanjikan itu ketika Engkau memanggil kami untuk mengikuti Engkau. Itu sebabnya kalau hari ini jalan kami tengah berliku-liku, naik turun, melewati lembah dan sebagainya. Kalau hari ini jalan di depan kami Tuhan gelap, begitu gelapnya, sehingga kami seakan tidak melihat jalan ada di depan kami. Kalau hari ini hidup kami tidak mudah, bahkan begitu beratnya hidup yang harus kami tanggung dan jalani ini, kami tidak punya alasan untuk komplain kepadamu Tuhan, karena Engkau memang tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah bagi kami. Tetapi satu hal yang kami syukuri, Engkau menjanjikan kekuatan-Mu bagi setiap kami. Dan kekuatan-Mu selalu lebih daripada cukup bagi kami untuk kami cakap menghadapi apapun. Itu sebabnya Bapa, kalau hari ini Engkau mengizinkan kami mengalami masalah, kalau hari ini Engkau mengizinkan kami mengalami persoalan apapun, ingatkan setiap kami pasti ada maksud-Mu di balik semuanya itu. Asal kami mau taat dan setia, asal kami mau memandangnya dengan pikiran positif, maka kami akan melihat kemuliaan di balik segala persoalan dan masalah yang ada dalam hidup kami. Sebab untuk segala sesuatu ada upahnya. Orang yang bekerja, mereka mendapatkan upah dari hasil kerjanya.
Orang yang menghadapi masalah, pergumulan, ketika mereka berhasil melewati semua itu pasti ada upahnya juga. Dan kami akan melihat bagaimana Engkau menjadikan segala sesuatu baik dan Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, tolong kami Roh Kudus supaya kami boleh memahami isi hati-Mu bagi setiap kami saat ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Apakah Bapak Ibu Saudara hari ini tengah menghadapi masalah? No worries. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah terlambat. Tidak pernah terlambat menolong, tidak pernah terlambat di dalam apapun atas hidup setiap kita. Saya mau ajak kita untuk mengangkat sebuah pujian dari album saya yang berjudul Tiada Kata Terlambat. Meskipun tak tahu hari esokku, ku dapat selalu percaya janji-Mu. Saat ku tak mampu berbuat apapun, ku dapat selalu andalkan kuasa-Mu. Sama-sama katakan, meskipun tak tahu hari esokku, ku dapat selalu percaya janji-Mu. Saat ku tak mampu berbuat apapun, ku dapat selalu andalkan kuasa-Mu. Bagi Tuhan tiada kata terlambat dalam melaksanakan setiap rencananya. Kau jadikan pada waktu yang tepat, indah rencana-Mu atas hidupku. Bagi Tuhan tiada kata terlambat dalam melaksanakan setiap rencana-Mu. Kau jadikan pada waktu yang tepat, indah rencana-Mu atas hidupku. Mari sekali lagi dengan iman sama-sama kita mau katakan, meskipun tak tahu hari esokku, ku dapat selalu percaya janji-Mu. Saat ku tak mampu berbuat apapun, ku dapat selalu andalkan kuasa-Mu. Bagi Tuhan tiada kata terlambat dalam melaksanakan setiap rencana-Mu. Kau jadikan pada waktu yang tepat, indah rencana-Mu atas hidupku. Sekali lagi dengan iman katakan, bagi Tuhan tiada kata terlambat dalam melaksanakan setiap rencana-Mu. Kau jadikan pada waktu yang tepat,
indah rencanamu atas hidupku. Apapun yang boleh terjadi dalam hidup kita, yakini satu hal ini, indah rencanamu atas hidupku. Kalau rencana Tuhan kita aminkan indah dan kita percaya indah, maka apapun yang tengah terjadi di dalam perjalanan dalam penggenapan rencana itu, maka kita pasti akan dapat menanggungnya dan kita pasti akan mampu untuk melewatinya, sehingga kita bisa melihat keindahan yang Tuhan sudah rencanakan bagi setiap kita. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan dari kitab Mazmur 90 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Mazmur 90 ayat yang pertama sampai 17, judul dari perikop ini adalah Tuhan tempat perlindungan yang kekal. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Tuhan. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti kemarin apabila berlalu, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu, dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan-Mu, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Bapak Ibu Saudara, saya mau menambahkan sebuah ayat lagi Bapak Ibu Saudara pada kesempatan bahasan kali ini, yang saya ambil dari kitab Roma 8 ayat 28, dan saya percaya semua kita sudah hafal ayat ini, bukan? Yaitu Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara, sekuat apapun manusia dan secemerlang apapun otak manusia, dia tidak akan mampu untuk menghindar dari masalah. Kekuatan dan kecemerlangan otak mereka takkan mampu menghindarkan mereka dari masalah. Tak seorang pun manusia yang masih bernafas yang akan terluput dari masalah dan pergumulan hidup. Meskipun dalam bentuk dan porsi yang berbeda-beda tentunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sinilah kita dapat membedakan kualitas
seseorang. Kita bisa melihat dari respon tiap-tiap orang dalam menghadapi masalah tersebut. Dan pada umumnya, orang tidak suka diperhadapkan pada masalah dan kesulitan. Saya yakin tidak ada seorang pun yang senang dengan masalah dan kesulitan. Dan itu sebabnya selalu ada begitu banyak pertanyaan di hati kita. Saat kita sedang tidak bisa memahami segala sesuatu dalam hidup ini. Apakah Tuhan tahu mengetahui setiap detail kejadian yang terjadi dalam hidup kita? Kalau Tuhan Maha mengetahui, kita semua tentu bertanya-tanya. Mengapa Tuhan membiarkan segala kejahatan terjadi? Mengapa Tuhan membiarkan manusia mengalami bencana? Mengapa Tuhan membiarkan penderitaan menjadi bagian dari kehidupan setiap manusia? Mengapa Tuhan membiarkan pandemi meluluhlantakkan tatanan kehidupan manusia dan menelan begitu banyak korban jiwa, dan serta sampai kapan semua ini akan melanda bumi? Apakah Tuhan tidak berkuasa untuk menghentikannya? Mungkin kita akan atau sedang diizinkan masuk dalam situasi dan kondisi yang kita tidak bisa mengerti. Tetapi dalam pengetahuan dan hikmat-Nya, Tuhan izinkan untuk menyelesaikan tujuannya yang tentunya kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya, yang aman dalam pemeliharaannya. Dan buat orang-orang seperti inilah, tak ada hal yang kebetulan terjadi dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, kita maunya hanya menerima hal-hal yang baik saja dari Tuhan, bukan? Dan merasa keberatan bila harus mengalami hal-hal yang tidak baik menurut penilaian kita. Jangan pernah mempunyai sikap putus asa dan menyerah kepada keadaan. Karena masih ada Tuhan yang sanggup menolong kita di dalam setiap persoalan dan masalah yang terjadi. Karena justru lewat masalah kita bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Jadi pasti ada maksud Tuhan di balik semua masalah. Yang pertama yaitu kita dapat mengalami Tuhan secara pribadi. Ketika masalah dan badai menerpa, datang kepada Tuhan di dalam doa dan pengharapan. Sebab sungguh kuasa doa masih ada. Mujizatnya nyata bagi kita yang percaya dan yang berdoa. Ketika kita sedang diperhadapkan dengan masalah, biarlah kita tetap kuat dan tidak lagi mengucapkan perkataan yang negatif, apalagi sampai menyalahkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Namun sebaliknya percayalah bahwa Tuhan setia, dan karena itu Ia tak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Bahkan pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya.
Nah, dalam hal menyikapi permasalahan hidup yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, ingatlah akan janji firman-Nya yang berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Tuhanmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ketika masalah dan badai menerpa, datang kepada Tuhan di dalam doa dan pengharapan. Sekali lagi saya tekankan ya Bapak Ibu Saudara, ketika masalah dan badai menerpa, datang kepada Tuhan di dalam doa dan pengharapan. Sebab ketika kita berdoa, sesungguhnya kita mendapat jubah kekuatan. Sehingga kita dimampukan menjalani dan menanggung setiap beban. Yang kedua, ketika kita berdoa, kita mendapatkan jubah pengharapan. Yang pertama, ketika kita berdoa, kita mendapatkan jubah kekuatan. Yang kedua, ketika kita berdoa, kita mendapatkan jubah pengharapan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita akan terus semangat dan selalu berpikir positif bahwa Tuhan pasti memampukan kita melewati semuanya ini. Doa yang mengalir dari hati yang tulus dan percaya pasti akan berbuah. Itu sebabnya jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu jauh. Sebab Dia selalu dekat. Bahkan Dia hanya sejauh doa kita. Telinganya akan selalu mendengar seruan kita. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Dan pertolongannya tidak akan pernah terlambat bagi setiap kita. Mari sama-sama kita mau memperkatakan iman kita kembali di hadapan Tuhan. Meskipun tak tahu hari esokku, ku dapat selalu percaya janjimu. Saat ku tak mampu berbuat apapun, ku dapat selalu andalkan kuasa-Mu. Sekali lagi dengan iman katakan, meskipun tak tahu hari esokku, ku dapat selalu percaya janji-Mu. Saat ku tak mampu berbuat apapun, ku dapat selalu andalkan kuasa-Mu. Bagi Tuhan tiada kata terlambat dalam melaksanakan setiap rencana-Mu. Kau jadikan pada waktu yang tepat indah rencana-Mu atas hidupku. Di tengah-tengah ketidaktahuan kita akan hari esok kita, di tengah-tengah tantangan yang seakan tengah menghalangi langkah kita menuju hari esok itu, percaya terus akan janji Tuhan. Di saat kita merasa kita sudah tidak mampu lagi, kita sudah tidak sanggup lagi, ingat selalu ada kekuatan yang tanpa batas yang daripada Tuhan itu akan dicurahkan bagi setiap kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk merasa putus asa.
Sebab bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Tidak ada dalam kamusnya Tuhan itu terlambat. Tuhan bekerja, Tuhan menjadikan segala sesuatu sesuai dengan waktunya dan rencananya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang setuju, sekali lagi kita mau katakan sama-sama dengan iman kita. Meskipun tak tahu hari esokku, ku dapat selalu percaya janjimu. Saat ku tak mampu berbuat apapun, ku dapat selalu andalkan kuasa-Mu. Bagi Tuhan tiada kata terlambat dalam melaksanakan setiap rencana-Mu. Kau jadikan pada waktu yang tepat. Indah rencana-Mu atas hidupku. Bagi Tuhan tiada kata terlambat dalam melaksanakan setiap rencana-Mu. Kau jadikan pada waktu yang tepat. Indah rencana-Mu dalam hidupku. Dengan iman sekali lagi katakan, bagi Tuhan tiada kata. Ini kepercayaan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah terlambat untuk melaksanakan dan menggenapi setiap janji dan rencana-Mu atas hidup kami. Kau jadikan pada waktu yang tepat. Indah rencana-Mu atas hidupku. Indah rencana-Mu atas hidupku. Indah rencana-Mu atas hidupku. Rencana-Mu indah, rancangan-Mu sempurna. Kami percaya, kami percaya, kami percaya. Genapi semua rencana-Mu, rancangan-Mu Tuhan. Jadilah pada kami seperti yang Kau ingini. Apapun masalah yang tengah kita hadapi hari ini, sebesar apapun persoalan yang tengah ada di hadapan kita hari ini, segelap pun apapun jalanan yang ada di depan kita saat ini, percayalah di balik semua itu pasti ada rencana Tuhan yang indah. Sekalipun mungkin hari ini kita belum bisa memahaminya, tetapi percayalah, kita akan melihat bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah bekerja separuh jalan. Dia pasti akan menggenapi seluruh rencananya atas hidup kita. Rencana yang sempurna itu
rencana yang terbaik bagi kita. Dan tidak akan pernah terlambat Dia menyatakan semuanya itu atas hidup kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan penolong kami yang setia. Di saat kami menjalani perjalanan hidup kami, seringkali ada begitu banyak bahaya yang menghadang di depan kami, yang kami tidak dapat pantau. Di saat kami melangkah berjalan menempuh hidup ini, seringkali ada badai yang bergelora menerjang kami, yang tidak dapat kami duga. Semua keadaan inilah yang pada akhirnya membawa kami harus datang kepadamu, karena kami memerlukan dekapan tangan kasih-Mu. Di tengah-tengah kelelahan kami menghadapi persoalan dan masalah yang menekan hidup kami, sebab hanya dalam dekapan kasih sayang-Mu kami merasa tenang. Dalam perjalanan hidup ini, seringkali kaki kami tersandung dan hampir-hampir terjatuh. Namun setiap kali kami mengalami hal itu, tangan-Mu yang perkasa senantiasa menopang kami, sehingga kami tidak sampai tergeletak. Pimpinlah kami di dalam langkah yang tidak terlampau besar bagi ukuran kaki kami ya Tuhan. Ketujuan yang tidak terlalu jauh bagi kami untuk diraih. Sebab Engkau mengenal kami lebih baik daripada kami mengenal diri kami sendiri. Engkau mengetahui batas kemampuan kami. Apakah kami terlalu lemah untuk mendaki, terlalu buta untuk dapat melihat, dan terlalu angkuh untuk mengetahui bahwa kami tidak akan dapat melangkah setapak pun tanpa-Mu, dan kami tidak akan pernah tiba pada tujuan kami jika itu tanpa-Mu. Meskipun kami sudah berusaha sekuat tenaga kami, inilah pengakuan kami, inilah doa kami, dan inilah pengharapan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu. Amin.